saya Solincen Jurahata. Saya dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Kupang, dan saya angkatan 10. Nah, pertanyaan, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga dari pertanyaan tersebut, yaitu sebelum saya mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional siswa akan berkembang dengan sendirinya seiring pertumbuhan dan bertambahnya usia mereka menuju kedewasaan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran di kelas saya lebih berfokus pada penyampaian materi. Nah, terus setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan, ketertarikan, dan fokus siswa saat memulai pembelajaran. Dan terus berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Nah, ada 3 dasar yang penting yang saya pelajari. Nah, yang saya pelajari dan implementasinya itu adalah yang pertama 5 kompetensi sosial emosional, kedua kesadaran penuh, yang ketiga kesejahteraan psikologis. Nah, 5 kompetensi sosial emosional itu adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang pertama itu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri itu kemampuan untuk memahami emosi, perasaan, dan prinsip diri sendiri dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada cara kita berperilaku dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Nah, bentuk implementasinya yang saya buat itu adalah integritas praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Nah, deskripsi kegiatan pembelajaran itu adalah pada kegiatan ini sebelum masuk ke kelas, siswa memilih gambar yang kehidupan mereka di pagi hari dan meletakkannya di dinding sebelah pintu, kemudian bersama-sama dengan guru mereka mempraktekkan gambar yang mereka pilih. Contohnya, di kemudian murid memilih emotikon senyum, maka guru dan murid senyum. Terus deskripsi tambahannya yang terlibat guru dan murid, di mana di depan kelas waktunya pagi hari sebelum memulai jam pembelajaran, durasinya 10 menit, kebutuhan atau perlengkapan yang disiapkan itu adalah gambar dan isolasi. Nah, yang kedua itu adalah manajemen diri. Manajemen diri itu adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Nah, implementasinya itu integritas praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Deskripsi kegiatan pembelajaran yaitu guru meminta murid untuk menyebutkan bangun datar yang telah ditunjukkan gambarnya tadi. Contohnya, guru memperlihat gambar rumah, motor, dan lain-lain, kemudian meminta siswa menyampaikan bangun datar apa yang ada pada gambar tersebut. Dan terakhir itu adalah deskripsi tambahan. Yang terlibat itu adalah guru dan murid, di mana di dalam kelas waktunya itu jam pembelajaran matematika, durasinya ada 2 kali 35 menit. Nah, kebutuhan atau perlengkapannya itu adalah gambar. Nah, yang ketiga itu adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial itu adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Nah, di sini bentuk implementasinya itu adalah integritas praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Dan deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah dalam pembelajaran, guru membagi beberapa kelompok untuk berdiskusi,
kemudian memberi motivasi kepada murid untuk saling menghargai pendapat teman. Ya, contohnya guru mengarahkan siswa yang visual, audio, atau kinestik. Silakan anak-anak bentuk kelompok sesuai minat belajar. Nah, kalau deskripsi tambahannya yang terlibat itu adalah guru dan murid, di mana di dalam kelas waktunya adalah jam pembelajaran matematika, durasinya tetap 2 kali 35 menit. Nah, kebutuhan atau perlengkapan yang dibutuhkan itu adalah gambar, kertas, kertas karton, dan lem. Nah, yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi itu adalah kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang positif dengan orang lain. Ini mencakup berbagai aspek seperti komunikasi yang efektif, kerjasama, empati, penyelesaian konflik, dan kemampuan untuk membantu hubungan yang sehat. Nah, bentuk implementasinya itulah pengajaran eksplisit. Nah, deskripsi kegiatan pembelajarannya itu adalah dalam pembelajaran guru meminta murid untuk presentasi hasil kerja sesuai minat belajar siswa. Contohnya meminta anak untuk presentasi, silakan anak-anak mempresentasi hasil kerja kalian di depan dan semua harus bergantian presentasi hasil kerjanya. Nah, di sini deskripsi tambahannya itu yang terlibat itu adalah guru dan murid, di mana ya di dalam kelas waktunya jam pembelajaran matematika ya durasi 2 kali 33 menit. Nah, terus yang kelima itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk membuat pilihan berdasarkan pertimbangan matang terhadap situasi, mempertimbangkan berbagai opsi dan dampaknya, serta setiap menerima tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Nah, di sini bentuk implementasinya adalah integritas praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Terus deskripsi kegiatan pembelajarannya itu adalah memberi murid kesempatan untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dengan tujuan menunjukkan keterbukaan pikiran dan berlatih membuat keputusan. Contohnya, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan, Bu, gembira, Bu. Nah, anak-anak, pentingkah tema pembelajaran kita hari ini? Coba berikan pendapatnya. Dan deskripsi tambahannya ada yang terlibat itu adalah guru dan murid, di mana di dalam kelas waktunya jam pembelajaran matematika durasinya hanya cuma 10 menit. Sekarang itu adalah kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh itu adalah menerapkan teknik mindfulness untuk membantu siswa menjadi lebih hadir, fokus, dan tenang dalam belajar. Nah, di sini ada gambar tentang kesadaran penuh, yaitu menggunakan stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi dan butuh perasaan pikiran dan lingkungan, selesai dan lanjutkan. Itu adalah kesadaran penuh yang kita menggunakan dengan kesadaran penuh itu adalah stop. Nah, sekarang kita masuk itu kesejahteraan psikologis, yaitu menyediakan dukungan dan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa termasuk manajemen stres. Nah, pertanyaannya itu sekarang adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, itu adalah salah satu langkah penting dalam mempersiapkan siswa untuk tantangan sesuai dan emosional dalam masyarakat yang beragam adalah memberi mereka kesempatan untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan responsif terhadap perkembangan budaya serta integritas kompetensi tersebut ke dalam konten pembelajaran. Dan terus untuk kalau bagi rekan sejawat yaitu adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama mengatasi konflik dengan lebih baik dan meningkatkan hubungan interpersonal dan kesehatan mental di tempat kerja. Nah, pembelajaran sosial emosional itu adalah proses belajar yang berkaitan dengan pemahaman diri, empati, dan kemampuan interaksi dan berkomunikasi dengan baik. Di sekolah, pembelajaran
sosial emosional, seluruh komunitas sekolah bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan kompetensi sosial emosional. Terima kasih sudah menyaksikan hasil tugas saya, yaitu koneksi antar materi pada modul 2.2. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.